Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal ilmu sekarang ya. Wal ilmu adapun ilmu bil matlubi kepada apa yang dicari, al hasila yang hasil indana menurut kita semua, ayyuhal asy'ariyati wahai para pengikut Asy'ariyah, itu aqibah sahihi nadri, setelah berpikir yang sahih, adatan menurut secara adat, indal Asy'ari menurut Imam Asy'ari, wa ghairihi dan selain Asy'ari, fala yatakhallafu maka tidak tertinggal ini aqibah sahihi nadri, ini akibat atau efek daripada berpikir secara sahih, illa kharqan lil ada, kecuali membedah atau illa kharqan lil adati, kecuali menembus adat. Jadi bukan hal yang biasa tapi khariqul adah. Kata khallufil ihraqi, seperti tertinggalnya sifat membakar, an mumasatin nar, dari persentuhan api. Jadi ketika api menyentuh satu kan sifatnya membakar, terbakar sesuatu, tapi ini tidak terbakar. Ini sebutnya harkonil ada. Aluzuman atau hubungan antara hasilnya ilmu, ya, ilmu hasil dengan proses berpikir itu sendiri. Nah itu secara lazim indal Imam Ar-Razi, menurut Imam Ar-Razi, wa ghairihi dan selain Imam Ar-Razi. Jadi kalau menurut Imam Asy'ari, jadi ilmu itu hasil sebagai sahih nadri, ini merupakan suatu kebiasaan. Kalau Imam Ar-Razi, luzuman, sebuah keniscayaan atau kepastian, indal Imam Ar-Razi dan selain Imam Ar-Razi. Falanya nafaku, maka tidak bisa hilang, aslan sama sekali. Jadi antara ilmu dan sahih nanti tidak bisa dipisahkan. Falanya nafaku, maka tidak bisa dipisahkan aslan sama sekali. Kawujudul jauhari, seperti wujudnya jauhar, substansi, li wujudil arodi, bagi wujudnya arod, aksiden. Kalau substansi itu sesuatu yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain, sementara al-arad butuh bantuan yang lain, seperti misalkan pohon, batu, manusia. Nah kalau aksiden itu seperti warna, bentuk. Nah ini, jadi ia butuh nempel pada jauhar. Muktasabun itu dikasab atau diusahakan, dinadiri bagi seorang pemikir, fil aswahi menurut kaul aswah. Jadi alhasil ilmu menurut Asy'ariyah itu berhubungan secara adat, berhubungan secara kebiasaan setelah berpikir sahih. Maka ketika kita berpikir sahih, maka secara otomatis, biasanya akan menghasilkan ilmu, dan itu pun dikasab atau diusahakan bagi seorang nadhir. Li'anna husulahu, karena hasilnya ilmu an-nadharihi, dari berpikirnya nadhir, al-muktasabi, yang diusahakan, lahu bagi nadhir. Wakila, ini pendapat yang kedua, dikatakan li'an la, tidak, bukan muktasab. Li'anna husulahu, karena hasilnya ilmu itu iddiror, terpaksa. La qudrata, tidak ada kekuatan, ala dafihi, untuk menolak daripada ilmu, untuk menolak daripada hasilnya ilmu. Fala khilafah, maka tidak ada khilaf ila fi tasmiyah, kecuali namanya saja. Wahia, adapun tasmiyah, sini yang dekat. Wahia, adapun tasmiyah bil muktasabi, dengan kata-kata muktasab itu ansabu, lebih tepat. Watasihu, adapun kata-kata tasih itu min ziyadati, dari tambahanku, menurut Syekh Zakaria Al-Ansari. Wakal ilmi, dan mirip dengan ilmu, fima dzukir, dalam apa-apa yang tadi disebutkan tadi, adzannu dzan,
Jadi dzan itu mirip dalam ilmu, dalam hal apa? Muktasab wa adamil muktasab, diusahakan dan tidak diusahakan. Wa ilam yakun, sekalipun tidak ada bainahu antara dzan wa baina amrin ma, dan diantara urusannya perkara irtibatun. Apa irtibatun? Hubungan. Bihaitsu yamtani'u takhallufu anhu, sekira-kira tercegah takhallufuhu, berbedanya dzan, berbedanya dzan anhu dari amrin ma. Jadi ilmu itu seperti dzan, apakah ia muktasab lin nazir fil asah? Kalau yang menurut Kil yang kedua, yaitu la, berarti ada mil muktasab, karena hasilnya dzan itu iddirori, hasilnya ilmu itu iddirori. Sekalipun memang tidak ada hubungan antara dzan wa baina amrin ma, dan antara urusan di sini maksudnya fil waqi, di dalam buktinya, di dalam kenyataannya. Ai wa baina amrin ma fil waqi bihaitsu yamtani'u zawalu dhannihi aw i'tiqadihi. Surahnya, penjelasannya adalah bisa saja antara dzan dengan bukti itu berbeda. Seperti ketika seseorang berprasangka bahwa Zaid ada di rumahnya berdasarkan asumsi kendaraannya ada, pembantunya ada di depan. Oh, dzan, hasil dzan bahwa Zaid ada di rumah. Akan tetapi ternyata ada telepon masuk. Zaid katakan Zaid ini temannya, ada telepon masuk yang menyatakan bahwa oh, saya lagi di luar kota. Nah, gitu. Itu maksudnya takhallufu dzan. Jadi berbedanya dzan dengan waqi. Aklan secara akal, awadatan atau adat. Li'ana natijah, karena natijah. Jadi hasil kesimpulan di sini kan berupa dzan. Lazimatu, merupakan suatu keniscayaan lil qadiyata, ini dari dua qadiyah. Wa in kanada, sekalipun qadiyah yang dibentuk tadi seperti tadi berprasangka bahwa Zaid di rumahnya berdasarkan kenyataan atau melihat fakta bahwa mobilnya ada, membantunya ada. Akan tapi hasil pikir kita, hasil dzan kita yang menyimpulkan bahwa Zaid di rumah itu ternyata salah. Dengan kenyataan ternyata Zaid di luar kota. Gitu. Itu dzan semuanya. Wa zawaluhu, dan hilangnya dzan ba'da husulihi, setelah hasilnya dzan, la yamna'u, hasilnya dzan, hasilnya prasangka kita, hasilnya kesimpulan kita bahwa Zaid di rumah ba'da husulihi, dan hilangnya, maksudnya wa zawaluhu, adapun hilangnya asumsi kita bahwa Zaid di rumah ba'da husuli, setelah kita berprasangka dzan Zaid di rumah, la yamna'u husuluhu, itu tidak mencegah hasilnya dzan luzuman secara keniscayaan, atau adatan atau syarat, karena natijah udah otomatis ada. Wa kharaja, dan dicualikan bi indana, dengan kata-kata indana apa al-mu'tazilah, itu pendapat mu'tazilah. Faqala mu'tazilah mengatakan an-nadhar, adapun nadhar berfikir itu yuladul ilma, yuladu melahirkan, mereproduksi al ilma kepada ilmu yakin. Katauli di harakatil yadi, seperti melahirkan, seperti mereproduksinya gerakan tangan, ala li harakatil miftah, kepada gerakannya kunci, indah menurut mu'tazilah. Wa ala wizanatihi, dan atas perimbangan hal tersebut, qaulul mu'tazilah yuqalu, dikatakan, maksudnya apa tadi mu'tazilah, an-nadhar yuladul ilma, berarti adh-dhannu al-hasil mutawallidun anin nadhar indahum. Yuqalu, dikatakan. Jadi wa ala wizanihi, dan berdasarkan atas pertimbangan qaulul mu'tazilah, adh-dhannu yuqalu, dikatakan adh-dhannu, adh-dhan al-hasil, yang hasil, mutawallidun, itu merupakan hasil reproduksi anin nadhar li nadhar indahum menurut mu'tazilah. Titik. Wal haddu, adapun had lughatan menurut bahasa itu al-man'u, mencegah. Wa istilahan, adapun had menurut istilah indal usuliyina, menurut para ahli ulama ahli usul fikih, ma perkara yumayyizu, yang membedakan asyai'a, sesuatu, an ghairihi, ma yumayyizu, perkara yang membedakan,
ma asyai'a kepada sesuatu an ghairihi dari selain ma. Wala yumayyizu dan tidak membedakan. Kadzalika itu kama yumayyizu syai'an an ghairihi gitu. Illa ma la yakhruju, kecuali perkara la yakhruju yang tidak keluar anhu dari ma apa syai'un sesuatu min afrodil mahdudi dari partikular dari satu-satuan mahdud. Wala yadkhulu dan tidak masuk fihi di dalam ma apa syai'un sesuatu min ghairiha selain mahdud. Wal awalu mana yang awal? Nah itu yang tadi ma yumayyizu syai'an ghairihi. Nah, wa huwa adapun awal itu min ziyadati dari tambahan aku. Mubayyinun yang menjelaskan limafhumil hadi bagi mafhum had. Walihada dan oleh sebab ini dari ziyadah tadi, oleh sebab mubinun limafhumil had situhu aku menambahkan hu kepada za. Wasani adapun nomor kedua yaitu la yadkhulu fi syai'un min ghairihi. Jadi tidak masuk sesuatu selain sesuatu apapun selain daripada mahdud. Selain daripada, kalau tadi mah tidak bisa keluar dari mahdud, kalau sekarang mah tidak masuk yang dari luar kita ke dalam mahdud. Itu li khosotihi karena kekhususiannya kekhususan sani. Wahwa adapun sani bima'na qaulil qadhi semakna dengan perkataan Al-Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani, pendapat ya, Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Jadi wahwa berarti kan tadi awal, ya betul. Wahwa adapun had gitu. Wahwa adapun had itu bimakna qaulil qadhi semakna dengan perkataan qaulul qadhi, perkataan Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Kalau sani saja kan nggak cukup, karena perkataan atau pendapat Abu Bakar Al-Baqilani yang menyatakan bahwa al-madhkur yang disebutkan biqauli dengan ucapan wa yuqalu dan dikatakan al-haddu al-jami'u al-mani'u jami' mani. Al-hadu adapun had itu al-jami'u jami' yang mengumpulkan li afrodil mahdud bagi afrod mahdud. Jadi yang disebut had itu adalah sesuatu yang mengumpulkan, suatu himpunan yang mengumpulkan bagian-bagian dari yang didefinisikan. Al-mani'u yang mencegah min dukhuli ghairiha fihi, dari masuknya selain mahdud fihi ke dalam had. Jadi sebuah himpunan yang di dalamnya tercegah sesuatu selain daripada apa yang didefinisikan. Jadi kalau pendapat Al-Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani, had itu adalah al-jami'u wal mani'u. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga al-hadu al-mutaridu wal munakisu. Had itu mutarid ayyalladzi kullama wujidal mahdud. Sesuatu maksudnya sesuatu kullama wujida ketika ditemukan had wujidal mahdud maka ditemukan mahdud. Fala yadkhulu fihi maka tidak masuk fihi dalam had apa syai'un sesuatu min ghairi afrodil mahdud dari selain afrod mahdud. Jadi tidak boleh ada sesuatu hal-hal lain yang mencampuri afrod mahdud. Fayakunu maka ada had itu mani'an, mani mencegah. Al-mutaridu al-munakisu ailladzi kullama wujidal mahdud wujida huwa. Maksudnya setiap ditemukan mahdud maka ditemukan had. Fala yakhruju anhu syai'un maka tidak keluar anhu dari had apa sesuatu dari had syai'un sesuatu min afrodil mahdud dari afrodil mahdud. Fayakunu maka ada had itu jami'an, jadi jami' mani mutarid munakis sama. Famu'addil ibarati maka adapun tempat yang mendatangkan dua ibarah tadi wahidun sama saja. Wal ula adapun ibarat yang pertama awdahu itu lebih jelas. Mana wal aula ya pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa yang disebut qaulashah disebut ma yumayyiz syai'ain. Yang tadi yang sebentar. Nah, ma yumayyiz syai'an ghairihi. Pendapat yang kedua jami' mani, yang ketiga mutarid munakis, sama saja sebetulnya.
Fayasdiqani, maka menuju dua ta'rif tadi, dua ta'rif jami mani mutarid munakis bil hayawani natik, kepada hayawan natik. Haddan disebut dengan haddil insan bagi insan, bi khilafi haddihi, berbeda dengan hadnya insan bil hayawanil katib, dengan hayawanil katib. Bil fi'li itu seolah-olah jadi potensial. Jadi manusia adalah binatang yang menulis, secara potensial bisa menulis. Fa innahu, maka sesungguhnya hadduhu di sini bil hayawanil katib itu ghairu jamin, tidak jami, tidak mencakup, tidak include, tidak komprehensif. Wa ghairu munakisin, dan tidak munakis, dan tidak bisa dibalik. Ada had, ada mahdud, ada had. Wabil hayawanil masyi, dan ditakrifi insan dengan hayawanil masyi, fa innahu, maka sesungguhnya hadil insan haddihi bil hayawanil masyi itu ghairu mani, tidak mencegah. Wa ghairu mutorid, dan tidak berlaku. Wa tafsirul munakisi, adapun tafsirul munakis bima dzukir, dengan takrif yang disebutkan tadi, al muwafiqu lil urfi, yang sesuai lil urfi bagi uruf, wal lughati, dan bahasa. Jadi tafsir munakis yang disebutkan tadi itu yang sesuai dengan uruf dan bahasa. Haitsu yuqalu, sekira-kira dikatakan kullu insanin natikun, wabil aksi wa kullu insanin hayawanun, setiap insan natik, dan selawat dan sebaliknya, wa kullu insanin hayawanun, kullu insan hayawan, wala aksa, dan tidak sebaliknya. Adharu, itu lebih jelas, fi makna jami, di dalam menjelaskan makna jami. Min tafsir, itu lebih jelas. Jadi di sini khabarnya di sini. Tafsir munakis bima dzukir al muwafiq lil urfi wal lughah azharu fi makna jami, dalam menjelaskan makna jami. Itu lebih jelas dari min tafsir Ibnul Hajib, dari penjelasan Ibnu Hajib, wa ghairihi, dan selain Ibnu Hajib, lahu, kepada jami. Bi annahu kullaman tafal had intafal mahdud. Kalau Ibnu Hajib mendefinisikan yang disebut dengan jami adalah intafal had, munakis, yang munakis berarti ya. Berarti munakis ya. Kullaman tafal had intafal mahdud al-lazim lidzalika tafsir, yang menisayakan kepada tafsir tersebut, yaitu tafsir jami gitu. Wa bima dzukir, dan dengan perkara dzukir yang disebutkan tadi, ulima diketahui annahu, bahwa sesungguhnya had qad yakunu li syai'in, itu terkadang ada pada sesuatu. Haddani, dua had, fa aktsara, maka lebih banyak. Jadi sesuatu itu bisa ditafsiri atau bisa dijelaskan dengan dua definisi, bahkan banyak. Qaulihim, seperti perkataan usuliyun al-harakatu naqlatun wa zawalun, harakat pergerakan itu, naqlatun merupakan perpindahan, wa zawalun dan pergeseran, wa dhihabun dan berangkat, fi jihatin berpindah, fi jihatin dalam satu arah. Wa huwa qaul ini ay qad yakunu syai' kaunu syai' haddani mukhtar, qaul mukhtar, kama naqal Zarkahi Kashi, sebagaimana nukil qaul ini oleh Imam Zarkashi. Qadi Abdul Jabbar, dinukil dari Qadi Abdul Jabbar, ba'da naqlihi, setelah menukilnya Ibnu ke Qadi Abdul Wahhab, dari Qadi Abdul Wahhab, ba'da naqlihi, setelah menukil Qadi Abdul Wahhab, an ghairihi, dari selain Qadi Abdul Wahhab, khilafahu, kepada berbedanya dengan qaul mukhtar. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan bahasan wal kalamu fil azali usama khitaban.